Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap pengurus Iwamit On Air, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat nikmatnya kepada kita sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat mengikuti majelis taklim, kita beri salatul muawana dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita minaz zulumati ila nur ainul Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah, marilah pengajian Risalatul Muawanah pada kesempatan pagi hari ini kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga awal hingga akhir apa yang kita pelajari oleh Allah dijadikan menjadi ilmu yang barokah manfaat. Al-hadihin ya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Begini Ibu-ibu, ayah saya itu sakit ya. Mulai hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. 5 hari ini di rumah sakit Dr. Subandi Jember, Patrang Jember. Sehingga saya mohon maaf masuknya terlambat karena masih nunggu ayah saya. Mohon doanya semoga diberi kesembuhan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Sehingga saya lupa bawa kitab. Saya pernah lihat ada salah satu jamaah yang punya terjemahnya. Mungkin bisa dibacakan satu alinea, nanti saya terangkan. Silakan. Nggih, apa? Siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab menghibur orang lain. Hendaklah engkau menghibur hati orang yang sedang bersedih, bersikap ramah tamah pada orang lemah, memberi semangat hidup kepada orang yang ditimpa kemelaratan, memberi jalan keluar pada orang yang mempunyai problematika kehidupan, serta meminjamkan uang pada orang yang berhutang. Telah diriwayatkan bahwa pahala pemberi hutang melebihi pahala orang yang bersedekah sebanyak 70 kali lipat. Hutang di sini mempunyai nilai tambah karena seseorang tak akan berhutang kecuali ia dalam keadaan yang sangat mendesak. Hendaklah engkau selalu mengunjungi orang yang tertimpa musibah. Sabda Nabi, man azam musaban kana lahu mislu ajrih. Barang siapa mengunjungi orang yang tertimpa musibah untuk menghibur hatinya, ia mendapatkan pahala seperti orang yang tertimpa musibah itu. Hadis riwayat Tirmizi dari Ibnu Mas'ud. Janganlah engkau merasa gembira jika salah satu dari saudaramu muslim telah tertimpa musibah. Rasulullah bersabda, la tudhiris syama tatabi akhika fayu'afiyatullahu wa yabtalik. Janganlah merasa gembira jika salah satu di antara saudaramu mendapatkan musibah, karena Allah akan segera memberikan
kesehatan kepadanya dan menimpakan bencananya kepadamu. Hadis riwayat Turmuzi dari Wasilah. Jangan sekali-kali engkau cela saudaramu muslim yang telah berbuat dosa, karena barang siapa mencela dosa saudaranya, maka ia tak meninggal dunia sebelum ia mendapatkan bala yang setimpal dari Allah. Hendaklah engkau selalu memberi jalan keluar pada orang yang tertimpa bencana, membantu orang yang sedang membutuhkan, dan menutupi aib orang yang berbuat dosa. Rasulullah bersabda, "May yassara ala mu'siri yassarallah alaihi wa man satara muslima satarahullahu fid dunya wal akhirah wa man farraja am muslimin kurbah min kurabit dunya farrajallahu anh kurbatan min kurabi yaumil qiyamah man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi." Barang siapa memberi kemudahan atas orang yang tertimpa kesusahan, Allah memberi kemudahan atas dirinya. Barang siapa menutupi celah sesama muslim, Allah menutupi celahnya di dunia dan akhirat. Barang siapa memberi jalan keluar dari kesusahan sesama muslim di dunia, Allah memberi jalan keluar dari kesusahannya di hari akhirat, di hari kiamat. Barang siapa membantu kebutuhan saudaranya, Allah pun akan membantu kebutuhannya. Dan Allah menolong seseorang selama ia menolong saudaranya. Al-Hadis. Ampun, Abah. Terima kasih. Inti dari apa yang kita pelajari hari ini adalah pentingnya kita membantu orang lain. Sehingga tadi disebutkan, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu mau menolong saudaranya, ya. Kemudian juga disebutkan bahwa kita harus mempunyai perhatian terhadap orang yang kesulitan, sehingga tadi disebutkan oleh Rasulullah bahwa man yassara ala mu'sirin yassarahullahu. Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan dalam kehidupannya. Barang siapa menghilangkan kesusahan dari orang lain, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya di hari kiamat, ya. Barang siapa menutup aib orang lain, maka Allah akan menutup aibnya di hari kiamat, ya. Nah, maka kalau dipaham secara terbalik, barang siapa menyulitkan orang lain, maka dia akan dipersulit. Barang siapa tidak mau membantu orang lain, maka orang lain pun juga enggan untuk membantu dirinya. Kenapa? Karena al-insan abdul ihsan. Manusia itu hambanya atau budaknya kebaikan. Barang siapa orang lain yang mau berbuat baik kepadanya, maka dia akan membalas kebaikan itu, ya. Itu kan dalam Al-Quran disebutkan wa idza khuyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha. Ketika engkau dihormati, maka balaslah penghormatan itu dengan penghormatan yang lebih baik lagi, ya. Itu sudah konsekuensinya, manusiawinya itu seperti itu. Kalaupun ada kemudian orang, ya, umumnya orang seperti itu, tapi kalau mau kualitasnya lebih baik, yaitu ya al-muhsinu man ahsana ilaman asa'a ilaihi. Orang yang baik itu adalah orang yang ngapii terhadap orang yang buruk kepadanya. Ini yang paling berat, ya. Umumnya orang situ baik sama sini, sini baik sama situ. Tapi kalau ada orang yang baik sama orang yang buruk kepada kita, itu namanya orang yang muhsin, orang yang betul-betul baik, ya. Karena sulit melakukan hal tersebut. Umumnya orang itu ya al-insan abdul ihsan. Manusia itu
budaknya, hambanya kebaikan. Kalau orang pernah berbuat baik sama kita, kita juga akan berbaik-baik sama dia, ya. Itu. Jadi intinya yasiru walatu asyiru, basiru walatu nafiru. Permudah, jangan dipersulit. Bahagiakan, jangan ditakut-takuti, ya. Karena itu kunci dalam menjalani kehidupan kita. Karena siapapun kita itu maunya mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka dulu kakek saya ngasih doa ke saya, diantaranya biar diberi kemudahan dalam menjalani kehidupan. Redaksinya doa itu adalah Allahumma lakal hamdu syukran walakal mannu fadlan. Allahumma altuf bina fi taisiri kulli asir fa inna taisira kulli asir alaika yasir nas'alukal yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma lakal hamdu syukra. Ya Allah, untaian rasa syukur hanya untukmu. Walakal mannu fadla, dan anugerah merupakan fadl darimu, ya. Allahumma inna nas'aluka Allahumma inna nas'aluka Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla. Allahumma altuf bina, ya Allah, sayangilah kami fi taisiri kulli asir, dalam memudahkan sesuatu yang sulit. Fa inna taisira kulli asir alaika yasir, karena memudahkan urusan yang sulit bagimu adalah mudah. Nas'alukal yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah, aku memohon kemudahan, ya, wal mu'afata, dan keselamatan di dunia dan akhirat, ya. Itu kalau dibaca di antara azan dan iqamah, di antara dua khutbah Jumat, itu mustajabah. Karena doa di antara dua khutbah Jumat itu adalah waktu yang mustajabah. Kalau ibu-ibu misalnya tidak Jumatan, ya sewaktu-waktu setiap pada sholat dibaca juga bagus. Supaya apa? Supaya diberi kemudahan dalam menjalani kehidupan, ya. Saya merasa seperti itu. Allah banyak memberikan kemudahan, ya, dalam kita menjalani kehidupan, ya, itu. Maka sebanyak-banyaknya kita berbuat baik kepada orang, ya, agar kembalinya kita juga orang lain berbuat baik kepada kita. Kemudian Allah juga memberikan kemudahan-kemudahan dalam menjalankan kehidupan kita, ya. Itu yang paling pokok tadi, bagaimana kita mempunyai perhatian terhadap orang-orang yang du'afa, tidak mampu, orang yang kesulitan, ya, agar juga imbasnya Allah memberikan kemudahan-kemudahan dalam kehidupan kita, ya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jangan tadi disebutkan la tuzhiri syamatata. Janganlah kamu menampakkan kegembiraan ketika orang lain mendapat musibah. Karena bisa jadi lain waktu Allah membalik, ya. Allah yang nguji panjenengan, sementara orang lain yang tepuk tangan. Kemarin saya mendapat musibah, malah disyukur-syukur nih, lah saya ini gantian, lah itu. Tapi kalau kita berempati, yaitu, maka kalau kita kesulitan, orang lain juga akan berbelasungkawa, orang lain juga akan membantu kita, yaitu. Maka diantaranya orang itu kalau punya kecerdasan emosional, dia itu seperti itu, artinya tahu temannya itu kena musibah, kesulitan, dia bertakziah atau menghibur, membantu. Kalau ada temannya yang mendapatkan nikmat, dia tahniah, mengucapkan selamat, ikut berbahagia, derek mangayuh bahagia. Itu namanya punya kecerdasan emosional, ya. Bukan malah sebaliknya, ada temannya mendapat nikmat, dia susah. Ada temannya mendapat musibah, dia senang. Jangan sampai seperti itu. Maka kalau ada orang seperti itu, dia tidak punya kecerdasan emosional, ya, tidak perasaannya tidak peka, ya, itu. Misalnya ada orang bercerita, ya,
Alhamdulillah Mbak, anakku ranking 2 di sekolahnya. Ya. Kemudian kita tidak mengapresiasi. Allah ranking loro senang. Anakku lah ranking 1 aku biasa aja. Nah ini namanya dia tidak punya empati. Tidak bisa ikut merasakan kegembiraan yang dirasakan orang lain. Mestinya bagaimana? Mestinya kalau ada orang lain yang gembira, kita ikut mangayo bahagia, ikut berbahagia. Tapi kalau kemudian ada orang lain yang susah, kita juga berbelasungkawa, menghibur, takziah, itu bagian dari memiliki kecerdasan emosional. Ya. Karena ya kehidupan ini seperti ini. Ya. Kalau kata Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari kan begitu. La tastaghrib wuku al-aqdar ma tunta fi hadhihi dar. Janganlah kamu menganggap asing ya terjadinya sesuatu yang menyusahkan selama engkau di dunia ini ya. Karena lagune kehidupan dunia itu ya seperti itu. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ya kan? Selesai dari satu masalah dihadapkan masalah yang lain, selesai dari satu masalah dihadapkan pada masalah yang lain ya. Lagune kehidupan dunia seperti itu. Tinggal bagaimana kita menyikapi itu semua sehingga kita tetap bersabar dan juga tetap memohon solusi terbaik dari Allah Subhanahu wa taala ya. Hadirin hadirat rahimakumullah, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan hari ini, yaitu tentang bagaimana kita pentingnya punya kecerdasan emosional dengan melihat kondisi sosial yang ada di sekitar kita. Kalau ada orang yang tidak mampu, kita bantu. Ada orang kesulitan, kita mudahkan ya. Kemudian juga kalau ada orang yang berbahagia, kita tahniah, nderek mangayu bahagia, mengucapkan selamat. Kalau ada orang yang susah, kita ikut bertakziah, menghibur dan lain sebagainya. Ini hanya dimiliki oleh orang yang punya kecerdasan emosional ya. Dia bisa mengelola emosinya, dia bisa mengelola jiwanya ya, agar ikut merasakan ya apa yang dirasakan oleh orang lain ya itu. Kemudian juga bagaimana pentingnya perhatian kita kepada para du'afa. Sebab apa? Sebab qiwamud dunya bi arba'ati asya. Tegaknya dunia itu dengan 4 hal. Yang pertama yaitu bi ilmil ulama, dengan ilmunya orang-orang alim. Yang kedua yaitu bi sakhawatil aghniya, dengan dermawannya orang kaya. Yang ketiga yaitu bi adlil umara, dengan adilnya para pemimpin. Yang keempat bi da'watil fuqara, dengan doanya orang-orang fakir. Kalau 4 hal ini masih menjalankan tugasnya dengan baik, orang yang alim mau berbagi ilmu, yang menjadi pemerintah bisa berlaku adil, yang kaya bisa dermawan, suka berbagi, yang miskin mau mendoakan, maka dunia akan tetap tegak. Tapi kalau mafhum mukhalafah dipaham secara terbalik, kalau orang alimnya tidak mau berbagi ilmu, yang kaya pelit ya, tidak mau berbagi harta kepada yang kesulitan, yang menjadi pemimpin tidak berlaku adil, yang fakir tidak mau mendoakan untuk kebaikan bersama, ya sudah, inilah runtuhnya dunia. Itulah maka qiwamud dunya bi arba'ati asya, tegaknya dunia dengan 4 hal. Satu, bi ilmil ulama, dengan ilmunya orang-orang alim. Yang kedua yaitu adalah bi adlil umara, dengan adilnya para pemimpin. Yang ketiga yaitu bi sakhawatil aghniya, dengan dermawannya orang kaya. Yang keempat bi da'watil fuqara, dengan doanya orang fakir. Hadirin hadirat rahimakumullah, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf terlambat. Semoga sedikit yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.